Selamat malam dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya muda bisnis luar biasa. Bersama dengan saya, Gelin Tumangkeng, yang akan menemani pemirsa sepanjang 1 jam ke depan. Mungkin beberapa pemirsa baru pertama kali datang dalam program Kamu Bisa. Untuk itu saya mau menjelaskan sedikit mengenai program Kamu Bisa. Kamu Bisa merupakan program kerjasama dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri merupakan perkumpulan pebisnis awam Advent yang memiliki tujuan untuk membantu pemirsa yang menyaksikan untuk mendapatkan ide-ide bisnis sepanjang program yang akan kita tayangkan. Untuk itu, setiap malamnya tentu kita akan membahas topik-topik yang menarik, di mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi efektif untuk memulai bisnis fotografi. Tentunya setiap malamnya kita mengundang para narasumber ahli dan praktisi yang akan membahas tentang topik yang akan dibahas malam hari ini. Untuk itu, saya mau menyapa pada malam hari ini ada narasumber praktisi dengan Bapak Nevins Gibson Manafe. Selamat malam, Pak Nevins. Ya, selamat malam Bapak Nevins. Ya, selamat malam. Baik, begitu juga dengan para narasumber ahli, yaitu di sini ada Bapak Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Selamat malam. Para narasumber, selamat malam pemirsa. Selamat malam. Dan juga Bapak John Lee Warren. Selamat malam para narasumber. Selamat malam. Teman-teman yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah, salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak John Lee, Pak Daniel, dan Pak Nevins. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai topik pada malam hari ini, itu tentang fotografi, saya mau mengajak pemirsa untuk turut aktif juga dalam memberikan pertanyaan. Untuk itu, saya mau mengundang para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait topik pada malam hari ini ke call center Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda, ataupun social media Hope Channel Indonesia yang juga tertera pada layar kaca Anda, supaya mungkin pemirsa yang mau bertanya bisa dibantu jawabannya oleh Bapak Nevins dan para narasumber ahli. Untuk itu, kita akan langsung memasuki program pada malam hari ini dengan menyaksikan satu video singkat mengenai topik yang akan dibahas. Saya Nevins Manafe, dan semenjak tahun 2007 saya telah menekuni dunia fotografi event di Jakarta. Dari awal saya tertarik untuk mengabadikan momen-momen penting dalam berbagai acara, mulai dari pernikahan hingga konser musik dan acara korporat. Sebagai seorang fotografer event, saya memahami pentingnya menangkap emosi dan detail-detail kecil yang membuat setiap acara menjadi istimewa. Saya selalu berusaha untuk tidak hanya mengambil gambar, tetapi juga menceritakan kisah di balik setiap momen yang saya potret. Teknik saya memadukan pengamatan yang tajam dengan komposisi yang kreatif, sehingga setiap foto bisa menyampaikan perasaan dan atmosfer acara tersebut. Selama bertahun-tahun saya telah bekerja dengan berbagai klien, mulai dari individu hingga perusahaan besar, dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proyek. Keberagaman acara memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi saya untuk terus berkembang dan belajar hal-hal baru. Selain bekerja di lapangan, saya juga berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan fotografer muda, membantu mereka menemukan gaya dan suara mereka sendiri dalam fotografi event. Bagi saya, fotografi adalah tentang menciptakan kenangan yang abadi, dan saya berkomitmen untuk terus melakukan hal ini dengan semangat dan dedikasi. Luar biasa hasil karya dari Bapak Nevins dengan fotografinya. Untuk itu saya mau mengundang kembali Bapak Nevins untuk kembali bersama-sama dengan kami berdiskusi mengenai bisnis Bapak. Selamat malam Pak Nevins, sudah bersama-sama dengan kami. Ya, selamat malam. Mungkin belum di-unmute, Pak Nevins, boleh di-unmute terlebih dahulu? Suaranya belum? Ya, belum terdengar. Ya, boleh sapa terlebih dahulu, mungkin saya boleh dengar suaranya. Selamat malam. Oh baik, mungkin suaranya sedikit, mungkin Bapak Nevins boleh keraskan suaranya lebih lagi supaya kami bisa dengar dari studio. Ya. Volumenya ditambah.
Oke, Oke, baik. saya coba. Ya, oke. Mungkin kalau sudah berbicara sudah terdengar ya. Coba, ya. Oke, saya boleh tanya pertanyaan pertama kepada Bapak Nevins. Dimana pertanyaannya, bisakah Bapak Nevins ceritakan sedikit latar belakang kenapa memilih fotografi? Oke, baiklah. Saya akan berbicara sedikit tentang pengalaman saya ya. Waktu itu sekitar tahun 2006, saya ada yang kasih hadiah kamera DSLR ya. Kamera waktu itu sudah mulai terjangkau harganya karena waktu itu Canon dan Nikon mengeluarkan kamera profesional dengan harga yang terjangkau. Jadi hampir semua orang bisa menggunakan atau menjangkau membeli kamera tersebut ya. Lalu, sorry. Oke. Tersambung, ya. Oke, ya. Baik. Lalu saya juga termasuk salah satu yang punya ya kamera. Kita mungkin masih ingat di tahun segitu banyak sekali orang-orang yang foto selfie dengan kamera tergantung di lehernya seperti itu ya. Namun setelah semua itu berlalu, nggak banyak ternyata orang-orang yang mau tetap mencoba menggeluti bisnis fotografi ini. Dan tetapi saya saat itu saya tetap mencoba menekuninya. Jadi saya memang mungkin pemirsa di episode yang lalu pernah melihat saya juga ya bisnis perkebunan. Nah, itu adalah suatu bisnis yang sebenarnya sama-sama bisa menolong satu sama lain ya, Klop. Karena sambil menunggu tanaman saya tumbuh, saya menjadi seorang fotografer. Jadi seperti itu ya, agak unik memang. Dan saya memulai semuanya itu dari kamera yang dihadiahkan kepada saya saat itu. Semua acara-acara saya berpikir, bagaimana caranya saya bisa memiliki skill yang baik dan memiliki apa ya intuisi yang baik ketika melakukan fotografi ini. Jadi hampir semua acara-acara saya coba bawa kamera saya, baik mungkin acara keluarga atau acara alumni, bertemu dengan teman-teman atau ada teman yang main futsal atau apapun, karena setiap acara itu skenarionya akan berbeda. Mungkin ada yang malam, mungkin ada yang siang, ada yang pagi dengan pencahayaan yang berbeda. Itu sangat mengasah skill fotografi saya. Jadi saya memulai segala sesuatu itu dengan hal-hal yang gratis ya. Hal-hal yang mungkin hanya event-event biasa, bukan event-event besar atau spektakuler. Bahkan saya juga sering membawa kamera saya ketika menghadiri teman yang menikah atau ada anaknya teman yang ulang tahun, seperti itu. Sehingga saya mulai terbiasa melihat momen-momen yang paling pas ketika acara-acara tersebut. Lalu yang saya lakukan untuk mendapat review tentang karya saya akan memberikan foto itu secara cuma-cuma bagi orang yang punya acara. Jadi nanti mereka bilang, wah terima kasih ya, bagus-bagus sekali fotonya. Lalu mereka mulai posting. Ada sebagian yang bilang, terima kasih, ini fotografernya namanya Nevins gitu. Sehingga dengan hal tersebut mulai ada juga yang mengenal, oh Nevin itu sekarang dia fotografer ya kan. Mulai diposting waktu itu di Facebook oleh teman-teman yang senang dengan foto-foto saya. Nah, saya sebenarnya mulai dengan hal-hal yang sangat simpel seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Nevins untuk pengalamannya dan juga cerita singkat dari mengapa Bapak Nevins bisa mulai masuk ke dunia fotografi. Dimana kalau saya lihat bisa mulai foto dari apa aja ya Pak berarti? Ya, bisa, sangat bisa. Ya. Baik, berarti pertanyaan kedua juga sebenarnya mirip dengan pertanyaan pertama dan juga sebenarnya sudah dijawab, tapi boleh dijelaskan lagi kira-kira apa langkah awal yang harus dilakukan bagi pemula yang ingin memulai bisnis fotografi? Ya, langkah yang sangat awal yang yang harus kita lakukan adalah keinginan yang sangat besar untuk belajar.
memang banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara eh, apa ya, secara institusional atau misalnya sekolah seni atau sekolah fotografi atau ada orang yang khusus mengajarkan fotografi kepada kita. Tetapi kita sebenarnya saat ini memiliki resources yang sangat banyak, memiliki banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan. Mungkin salah satunya dari YouTube atau dari internet. Kita bisa membaca, kita bisa melihat bagaimana fotografer profesional mengambil fotonya tersebut. Kadang-kadang mereka sertakan juga data EXIF. Data EXIF itu adalah data dari kamera ketika dikatakan, oh ini focal length-nya sekian, menggunakan lensa ini, bukaan sekian, ISO-nya sekian. Kadang-kadang banyak sekali fotografer profesional yang menyertakan data-data tersebut. Jadi kita tinggal mencobanya di kamera kita. Oh ternyata dengan suasana seperti ini, kalau saya menggunakan data EXIF yang seperti dia lakukan, itu pasti hasilnya mirip. Dan sebenarnya hasilnya bisa mirip, Pak. Kalau kita mau mencoba ya. Nah, tetapi sama seperti mungkin bermain musik atau melakukan banyak hal lain, kita perlu melakukannya berulang-ulang sehingga itu menjadi muscle memory atau memori pada otot kita. Ya, otot kita akan secara secara refleks tahu di mana tombol-tombolnya, suasana seperti ini, bagaimana membuat terang dengan cepat, bagaimana menangkap cahaya yang lebih banyak, atau posisi kita membelakangi kah, atau di mana sebelah cahaya, atau eh, apakah posisi kita ini mengganggu atau tidak. Nah itu dengan sering-sering kita mengikuti acara-acara, kita akan memiliki pemahaman tersendiri. Ya, pengalaman itu akan membuat kita secara otomatis ya mengertilah hal-hal tersebut. Terima kasih Pak Nevins untuk jawabannya. Di mana saya bisa ambil, kita harus memiliki keinginan besar ya untuk belajar. Karena betul, zaman sekarang untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Dan itu yang bisa kita lakukan saat ini juga. Mungkin bisa mulai dari foto dari HP atau mungkin dari lainnya. Itu bisa merupakan awal yang baik bagi pemirsa yang mungkin mau memulai bisnis fotografi. Untuk itu saya mau berbincang-bincang terlebih dahulu kepada para narasumber ahli sebelum kembali ke Pak Nevins, di mana saya mau mengundang Pak John Lee dan saya ingin bertanya satu pertanyaan ini, di mana pertanyaannya adalah apa keuntungan dari berbisnis di bidang jasa dan produk? Ya, sebetulnya cabang-cabang bisnis itu banyak ya. Kapan hari pernah dijelaskan cabang bisnis itu secara umum ada yang usaha produksi ya secara luas. Jadi pertanian, peternakan, perikanan ya, kegiatan produksi. Tapi juga ada bisnis di bidang manufaktur atau mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Mulai dari home industri sampai ke pabrikasi dan bahkan industri besar. Lalu ada juga bisnis di bidang perdagangan, apakah grosir atau eceran. Dan yang terakhir ini adalah bisnis di bidang jasa. Pak Nevins sudah melakukan bisnis di bidang jasa. Kalau yang kemarin malam, minggu yang lalu, Pak Nevins coba mengeksplor dan memberikan pemahaman kepada para pemirsa lewat kegiatan produksi dengan topik tanaman apa namanya kemarin ya, dan sangat menarik ya. Saya lihat banyak yang mulai bertanya-bertanya di teman-teman di grup ya, dan ini sangat luar biasa. Saya di kantor juga ditanya beberapa teman ya menyangkut tanaman ini, cuma kami belum dapatkan bibitnya dari untuk dikembangkan di Papua. Nah, jasa ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang bisa dieksplor dalam berbagai jenis sesuai dengan hobi. Ya. Nah, bisnis itu sebetulnya kalau kita baca-baca dalam buku dan bahkan Ciputra pernah mengungkapkan bahwa menjadi seorang pengusaha itu kan bisa dari aspek genetik atau keturunan. Karena orang tuanya memang pebisnis, maka anak-anak juga akan menjadi pebisnis. Sebagian seperti itu. Tapi ada yang karena pengaruh lingkungan, dia rusak oleh kebutuhan hidup, dia mereplikasi bisnis yang sudah dikerjakan oleh orang lain, dan dia mulai mencoba. Tapi ada bisnis yang memang dihasilkan dari upaya latihan.
pendidikan dan latihan. Nah, Pak Nevins ini kalau kita ikuti cerita dari awal, memang dia mencoba ya, jadi learning by doing ya, jadi sambil dia belajar, kemudian dia coba-coba ya, kemudian tanpa berpikir nanti akan ada yang bayar atau tidak, yang penting dicepret-cepret dulu. Dan ini sulit dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena memegang kamera, kemudian dilihat oleh orang banyak, bagi yang lain itu barangkali sangat kaku. Tapi kalau ini disertai dengan hobi, ini mudah ya. Dan Pak Nevin sudah mulai lakukan ini dan sudah lakukan ini sejak 2006 dan memang dia bekerja secara keras, secara cerdas, secara tuntas dan ikhlas. Sehingga betul-betul dia berhasil ya, dia berhasil. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang lain bisa atau tidak? Jawabannya adalah singkat, bisa, asal mau bekerja keras, kemudian bekerja cerdas, bekerja tuntas, kemudian bekerja ikhlas. Apapun yang kita kerjakan pasti akan menghasilkan sesuatu yang akan membawa manfaat dan kita semua akan puas. Oleh karena itu, bisnis jasa ini merupakan bisnis yang masih mempunyai prospek yang sangat luar biasa. Kaula muda yang ingin untuk membuka dunia baru lewat bisnis di bidang fotografi ini sangat terbuka ya. Dan kita punya banyak media, punya banyak fasilitas, punya alat-alat elektronik yang sangat canggih yang bisa kita gunakan dan yang paling penting adalah mencoba ya. Kemudian mencari momen-momen yang pas, kemudian kita coba tawarkan kepada kalayak, kemudian mereka akan pasti tertarik. Dan momen itu ada di mana-mana. Ini persoalannya. Momen itu ada di mana-mana. Banyak orang yang menikah, banyak acara-acara kantoran, kemudian ada lokasi-lokasi wisata di mana mereka menunggu para fotografer untuk mengabadikan mereka. Saya ingat yang Pak Nevins punya pernyataan di awal tadi bahwa fotografi itu adalah mengenang masa lalu yang penuh dengan kenangan. Nah, semua kita punya impian seperti itu. Hanya saja tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa diabadikan oleh para fotografer. Kenapa? Karena mencari fotografer yang profesional belum banyak kita temukan di sekitar kita. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Joni untuk jawaban yang sudah dibagikan. Betul sekali, momen ada di mana-mana. Jadi kita bisa lakukan apa saja untuk kita bisa kembangkan bisnis yang ada. Untuk itu saya mau bertanya kepada Pak Daniel, pertanyaan berikut. Apa tantangan bagi pebisnis di bidang jasa? Terima kasih, Ellen. Jadi khususnya apa yang dilakukan oleh Pak Nevins ya, ini adalah bisnis jasa fotografi. Ini adalah memang setiap kegiatan bisnis kita mesti punya keahlian tertentu untuk melakukannya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Nevin ini perlu latihan. Kenapa perlu pelatihan? Karena fotografi itu kita ingin menunjukkan sebetulnya hal 3 dimensi atau dimensi yang lebih banyak dalam bidang 2 dimensi, ya, datar, begitu ya. Jadi saya sama tertarik tadi kalau melihat yang di stasiun tadi ya, wah itu bisa bercerita sendiri, begitu. Saya sudah pernah coba, mulai dulu awal-awal begitu ya, punya kamera, tapi waktu itu masih mahal, masih pakai film, jadi masih dicuci dan sebagainya, jadi lama. Ya, kamera digital awal tahun 2000 itu masih bayi sekali ya. Ya, resolusinya masih rendah. Tapi kalau sekarang, saya menganjurkan para pemirsa untuk memulai, gitu. Karena relatif kamera tadi, kata Pak Nevin waktu dia mulai sudah terjangkau. Sekarang juga terjangkau, gitu ya. Baik yang kamera biasa, atau bahkan dari HP, gitu ya. Ada teman saya memang ahli fotografi, dia memotret, saya tanya ini pakai kamera ini ya, enggak, katanya dia pakai HP gitu ya. Apalagi pakai lensa makro, dia makro gitu ya. Memang dia sering jadi juri-juri fotografi. Tapi satu katanya kuncinya, yaitu tadi berlatih ya. Berlatih untuk menangkap momen ya. Kalau kita melihat kadang-kadang tadi itu biasa-biasa saja, tapi pada waktu momen tertentu kita mengambil gambarnya
dan gambar itu bisa bercerita tentang apa yang ada. Dan inilah rahasianya kita dalam berbisnis. Kita mesti punya, khususnya bisnis jasa ya. Bisnis jasa itu kita mesti membuat produk kita itu lebih dari yang lain. Ya, sering kita berfoto ya, foto sama-sama begitu ya di orang kawin ya, yang diambil oleh fotografer profesional, terus ada teman kita ngambil di sebelahnya, sama dibantu pakai lightning ya, cahaya itu, hasilnya beda, begitu ya. Padahal pakai. Terus kalau kamera, kadang-kadang saya beruntung HP-nya sini Pak, diambil oleh fotografer profesional pakai HP saya, wah hasilnya bagus, gitu ya. Nah, itu tangannya itu yang perlu dilatih. Jadi dalam bisnis jasa kita mesti punya sesuatu apa namanya advantage gitu ya, punya lebih produk yang kita hasilkan itu mesti lebih dari orang lain ya. Seperti tadi saya kasih contoh, kawan saya menggunakan HP saya dengan fotografer profesional menggunakan HP saya memoto, hasilnya beda ya. Jadi terus ya macam-macam lah, fotografi itu cukup panjang, bisa dipelajari ya. Ada tutorial tadi kata Pak Nevin ya, di YouTube, di buku, di mana ya. Tapi kuncinya tetap latihan. Jadi kalau ditanya Pak Nevin berapa lama, mungkin tahunan ya, baru bisa menangkap momen-momen tertentu dan dimunculkan di layar 2 dimensi, seolah seperti gambarnya itu gambar 3 dimensi gitu ya, atau dimensinya lebih ini ya. Nah, itu yang perlu dilatih. Semua dengan bisnis yang lain juga sama. Ya, perlu jatuh bangun. Kalau kita tanya pebisnis sukses, wah jangan lihat sekarang katanya. Lihat waktu saya baru mulai katanya ya. Jadi bisnis fotografi juga sama. Ya, kita mesti menunjukkan tadi persis seperti kata Pak Nevin. Ya bagi-bagikan aja dulu. Kalau orang buka bisnis ya, kalau bisnis kuliner kan, ada juga kita pernah itu narasumber kita di sini katanya, dia bagi-bagi dulu. Ya, dia buat, bagi, orang mulai pesan begitu. Mulai pesan, akhirnya dia berhenti kerja, jualan betul begitu ya. Sama dengan ini tadi ya, kita bagi aja. Nanti orang yang akan, wah ini bagus ya. Wah ini beda. Saya mau acara-acara saya direkam ya dengan ini. Ya, fotografi beda dengan video ya. Video itu kelihatan ya jalan, kalau nggak itu juga perlu orang ya yang ahli ya. Jadi kalau foto ini jauh lebih sulit sebetulnya ya. Foto jauh lebih sulit daripada video. Tetapi hasilnya itu ya, hasilnya nggak bergerak, tapi kita bisa membayangkan bagaimana gerakannya. Tadi ada gambar ya, apa itu pre-wed itu ya Pak ya. Wah itu saya sudah bayangkan bagaimana kira-kira orang itu bergerak sampai bertemu dekat dan sebagainya. Hanya dengan lihat gambar ya, gambar itu bisa bercerita. Kita produk-produk kita khususnya bisnis jasa ya, bisnis jasa kita bisa bercerita ya, bercerita tentang produk kita. Orang melihat produk kita langsung tahu, wah ini nilai seninya, nilai kalau misalnya produk kuliner ya, bagaimana orang ini dengan emosinya membuat produk itu. Kalau tadi fotografi kita lihat bagaimana tadi itu mengatur sedemikian rupa, kok kelihatan itu gambar itu bisa bercerita. Bagaimana tadi si pria dan wanita bergerak sampai ketemu, itu sudah kebayang sama kita. Begitu ya. Nah, jadi itu sesuatu yang luar biasa. Saya salut dengan hasil yang dilakukan oleh Pak Nevin, tapi tadi saya lihat satu kuncinya mesti latihan. Latih, 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 akhirnya akan ketemu. Kalau kata orang yang ini katanya, selahnya ketemu. Nah, ceruknya ketemu gitu ya. Ketemu, setelah itu ketemu, nah, seperti Pak Nevin sekarang sudah tadi ya, sudah otomatis tangannya megang tombol, ngatur pencahayaan dan sebagainya, sudah otomatis. Dan itu hanya dengan latihan bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk jawaban yang sudah dibagikan. Sekali lagi itu harus butuh latihan dan juga jangan takut untuk berbagi hasil yang kita sudah dapatkan ya. Baik, saya mau kembali mengundang Bapak Nevin untuk
berbincang-bincang lagi, di mana saya memiliki satu pertanyaan untuk Bapak sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Di mana pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak bisa bagikan tidak tantangan yang Bapak alami selama ini dan bagaimana Bapak mengatasi semua tantangan itu? Sebenarnya tantangan itu sangat banyak ya. Mungkin salah satunya yang dihadapi untuk banyak sekali sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya yang gugur menjadi fotografer karena mereka itu malu. Dia malu dianggap ngapain kalau datang ke event-event bawa kamera segede gitu. Orang ini mau datang atau dikatain tukang foto keliling apa gitu, nggak apa-apa. Itu buat sebagian ya mungkin itu akan mengandaskan ya. Kandas dia langsung mendengar seperti itu. Tetapi jangan berputus asa, jangan mau kandas karena kita semua itu pasti ada tantangannya termasuk mungkin ego kita ya. Kita kok terluka sekali ego saya nih misalnya dikatain orang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, maju aja terus karena hasilnya itu baik ya. Hasilnya akan baik. Nggak apa-apa. Apa kata orang itu biasa itu biasa. Bahkan itu bisa membuat kita terpacu dan membuat kita lebih semangat lagi. Seharusnya dipakai untuk membakar semangat, bukan menjadi patah semangat. Nah, itu tantangan satu. Tantangan kedua, kadang-kadang kita bingung bagaimana cara cari job. Tidak mudah cari job itu, eh, job foto ya. Tetapi saya mau kasih tahu rahasianya. Saudara-saudara, pemirsa, saya ada menjadi fotografer salah satu bank yang cukup besar, bank internasional yang cukup besar. Ini semua berawal dari saya mencoba foto suatu acara. Jadi suatu acara, itu acara teman-teman aja biasa. Saya mencoba membantu memfoto, lalu saya foto-foto banyak. Saudara-saudara, itu ketika saya melakukan fotografi di suatu acara, bayangkan betapa banyak orang yang datang ke acara tersebut dengan berbagai latar belakang. Latar belakang dan kebutuhan. Lihatlah itu sebagai semua tuh calon klien kita. Kalau kita berbuat foto dengan baik, itu semua calon klien itu. Foto kita akan berbicara kepada mereka semua. Ketika kita bagikan walaupun itu secara gratis, semua akan melihat bahwa wow, foto ini bagus sekali. Saya akan undang kawan ini ke acara kantor saya, ya. Jadi berlatihlah sampai-sampai seolah-olah kita tuh memang mau mencari uang dengan cara kita berlatih ini. Sampai kapan kita akan menuai hasilnya ketika uang itu yang cari kita karena skill yang sudah kita miliki. Jadi seperti itu ya, harus semangat dan harus selalu lihat bahwa jangan lihat malunya, tetapi lihatlah semua orang yang datang di acara tersebut itu adalah calon klien kita apabila kita membagikan foto kita dengan baik. Dan baru saja tadi pagi saya punya klien, saya bangun jam 5.30 5.30 pagi saya sudah ada di klien saya. Itu saya foto sebuah villa. Jadi sebuah villa yang baru saja jadi. Dia ingin menangkap villanya itu dengan momen matahari terbit ya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa. Saya tantangannya apa? Kalau tidak suka bangun pagi ya harus bangun pagi. Namanya klien kan gitu ya. Masing-masing mempunyai keinginan sendiri dan kita sebagai orang yang bergerak di bidang jasa jangan terlalu banyak komplain. Kadang-kadang kita komplain, klien ini banyak sekali maunya. Tetapi loh, maunya klien ini kan sebenarnya membuat kita bertumbuh loh. Bukan cuma sekedar dia bayar kita secara materi, tetapi kita tuh bertumbuh secara skill, bertumbuh dewasa secara mental juga untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Itu kesempatan kita untuk bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi ketimbang kita menggerutu, kenapa sih harus pagi-pagi banget, kenapa sih harus begini, coba kita gunakan momen tersebut dan gunakan momen tersebut untuk menjadi sesuatu yang memang benar-benar bagus, benar-benar baik, sehingga orang lain itu akan melihat hasil pekerjaan kita dan
nggak bisa enggak harus dia gitu untuk pakai gitu ya. Mungkin dari saya sedikit itu untuk tambahannya. Baik, terima kasih banyak Pak Nevins untuk sharing yang sudah dibagikan. Semoga para pemirsa yang menyaksikan bisa juga semangat untuk memulai bisnis. Mungkin tidak harus dari fotografi, tapi dari hal-hal yang lain. Dan memiliki semangat yang sama seperti Pak Nevins untuk melawan semua tantangan itu. Untuk itu, bagi pemirsa yang mungkin baru mengikuti program ini pertama kalinya dan mungkin baru melihat program ini hari ini, mungkin bisa melihat satu video yang akan kita tayangkan mengenai video portfolio dari Pak Nevin sendiri. Baik, masih dengan program Kamu Bisa dengan topik strategi efektif untuk memulai bisnis fotografi, di mana kita akan mengundang kembali Pak Nevins untuk berbicara bersama-sama mengenai bisnis yang ia miliki. Pak Nevins, saya mau bertanya, kira-kira Pak Nevins belajar fotografi secara otodidak atau ada mentornya? Saya kebetulan belajar fotografi secara otodidak ya. Karena mentor-mentor fotografi pada zaman saya itu sangat sulit untuk dijangkau ya. Mereka itu seperti ya selebritis lah untuk kali itu ya. Jadi sedangkan School of Photography itu mungkin hanya satu atau dua bahkan. Jadi kalau bukan anak seni yang memang dia belajar di universitasnya tentang fotografi, dia mungkin pergi ke ada sekolah fotografi terkenal saat itu dengan fotografer yang terkenal. Selain itu ya memang nggak ada opsi untuk belajar. Tetapi kalau kita benar-benar ingin mencari ilmu itu, pasti kita bisa dibantu juga untuk menemukannya. Dan ya keinginan yang kuat lah untuk belajar itu sebenarnya sangat-sangat menolong ya, sangat-sangat menolong di bidang apapun itu. Kalau kita benar-benar mau belajar, ilmu itu sekarang sudah gratis. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Bisa dibilang hampir gratis lah, modal kuota aja. Orang kita dengar musik, dengar nonton video yang lucu-lucu, scrolling Instagram juga habis juga kuota. Kenapa kita nggak mau pakai untuk belajar sesuatu yang mulailah dengan sesuatu apa sih yang kita suka, apa yang kita suka, atau di tangan kita sebenarnya kita punya apa. Di rumah misalnya kita punya mesin jahit, ya belajar jahit, orang udah ada modal mesinnya. Kebetulan saya waktu itu saya ada kamera, jadi saya mau benar-benar bagaimana cara membuat kamera yang ada di tangan saya ini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan hasil, bukan hanya buat saya saja, tapi buat orang-orang di sekitar saya. Jadi itulah yang saya lakukan ya, seperti itu. Terima kasih Pak Nevin untuk sharingnya juga. Saya mau bertanya, kira-kira kalau Bapak belajar secara otodidak, boleh nggak bagi pengalaman Bapak belajar dan bagaimana cara belajar secara otodidak dan juga berlatih secara otodidak? Ya, sebenarnya ya untuk misalnya belajar bagaimana cara setting kamera, bagaimana lensa ini akan menghasilkan apa, itu semua sudah ada di internet. Tetapi yang saya mau bagikan adalah dari pengalaman saya, fotografi itu ketika kita, khususnya event fotografi ya, saya spesialis di event fotografi, jadi khususnya event fotografi itu kita seperti main catur. Jadi acara ini kemana dia akan melangkah, kita tuh harus sudah bisa menebak 3 atau 4 langkah ke depan, sehingga kita sudah bisa memposisikan diri sebagai fotografer di mana. Dan angle-nya itu harus bagaimana. Seperti itu.
Jadi kita harus biasakan melihat antisipasi. Jadi antisipasi bukan nanti ketika orang udah salaman baru kita mau repot cari angle, tetapi kita udah lihat, oh ini board of directornya sudah jalan ke arah sini, udah ada pergerakan atau sudah ada yang bisik ke dia, berarti sesuatu akan terjadi nih. Kalau kita nggak punya rundown-nya, lebih bagus lagi kalau kita punya rundown-nya. Tapi kadang-kadang rundown acara tersebut tidak ada. Jadi ketika sudah ada pergerakan, mata kita jangan lepas dari orang-orang penting yang akan mengambil bagian. Jadi ketika dia sudah mulai bergerak sedikit, kita langsung posisikan diri kita ke apa namanya, ke arah atau ke sudut yang kita mau mengambil fotonya yang baik dari mana. Bukan cuma itu saja, yang kita harus antisipasi juga pencahayaan ya. Kadang-kadang tempat itu melarang untuk menggunakan flash atau seperti apa. Jadi kita harus antisipasi itu semua dengan cara penempatan diri. Penempatan diri itu sangat penting sehingga tidak mengganggu acara. Satu, momen selalu kita dapat. Karena gini, momen di suatu acara itu tidak bisa diulang. Kalau kita acaranya cuma acara teman, ulang, belum dapat fotonya ya. Seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya di acara yang profesional, fotografer tuh nggak bisa bilang ulang, sorry, nggak bisa. Jadi momen itu hanya satu kali dan itu akan meleset kalau kita tidak biasakan diri kita untuk melihat atau mengantisipasi gerakan-gerakan berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nevin untuk sharing yang sudah dibagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan. Sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, saya mengundang salah satu narasumber ahli, itu Pak Daniel, untuk menjawab pertanyaan yang saya miliki, di mana pertanyaannya adalah, strategi efektif apa yang bisa kita gunakan dalam memasarkan bisnis jasa yang kita punya? Terima kasih, strategi efektif ya. Nah, ini sebetulnya lebih cocok ke Pak Nevin, strategi efektif. Tapi saya akan coba jelaskan gitu ya. Strategi ini adalah perencanaan yang apa yang akan kita lakukan. Jadi seperti kata Pak Nevin tadi, kita sudah mesti 3 atau 4 langkah ke depan. Ya memang kalau dalam bisnis, kita sudah mesti lihat peluang bisnis kita itu ke depannya. Mungkin sekarang kalau produk kita nggak laku, ya nggak laku. Tapi 2 atau 3 minggu ke depan, atau 2 atau 3 bulan ke depan, atau 2 atau 3 tahun ke depan, itu akan booming. Ya, akan tinggi harganya. Dan ini biasanya perlu latihan dan intuisi. Dan ini yang kita lihat yang paling sering ini para pialang saham. Ya, mereka menebak ya kapan mesti menjual. Ya, itu adalah ada ilmunya gitu. Tapi banyak kan pengalaman dan intuisi. Jadi apalagi tadi seperti kata Pak Nevin, kalau nggak ada rundown-nya ya kita nebak-nebak. Sama dengan kalau kita membuka suatu usaha, ini laku nggak ini produk kita? Ya, tentu kita mempersiapkan diri, tidak asal nunggu-nunggu saja. Ya, kita mesti memikirkan bagaimana salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana produk kita dikenal orang dulu. Orang kenal ya, kenal. Kalau sudah kenal, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kalau sudah sayang, dia jadi cinta. Begitu sudah cinta, orang mau keluar uang untuk cintaannya. Ya, nah, saya punya teman, ya, ahli fotografi juga. Dia juga punya banyak proyek seperti Pak Nevin. Jadi saya tanya, apa sih strateginya kamu dikenal? Sama seperti Pak Nevin, dia foto. Apa yang dia fotonya pada waktu itu dia taruh di internet. Ya, nah, mungkin cuma dia kasih tulis itu ya nama dia di situ. Ya, sehingga kalau orang copy ya akan ketahuan gitu ya. Dan akhirnya awalnya katanya ya ada satu bank ya, bank besar di Indonesia ingin buat kalender banknya dan ingin menggunakan gambar-gambar dia.
Dan itulah awal dari ininya ya, awal dari keberhasilan dia. Kemudian akhirnya dia menjadi fotografer di field ya, lapangan di tambang-tambang ya, tambang-tambang ya. Jadi eh, dia memikirkan bagaimana cara memasarkan, bagaimana orang kenal itu yang nomor satu ya. Jadi kalau orang nggak kenal ya, dan ini relatif eh, ada intuitif juga. Nah kalau sekarang kita mengatakan kita iklankan ya. Kalau sekarang justru lebih mudah dengan menggunakan media sosial kita kenalkan. Ya, networking itu juga perlu. Walaupun mungkin apa namanya kita berusaha melalui teman, melalui mulut ke mulut, tetapi juga tidak lupa kita boleh menggunakan media yang memang sudah banyak followernya. Ya, mungkin kita bisa kirim ke para selegram. Ya, kalau misalnya ada produk kita, makanan atau apapun itu, boleh kirim gratis. Ya. Kalau dia senang, orang itu akan memberi komentar. Ya. Kalau ada orang yang punya followernya 1 juta, memberi komentar akan produk kita bagus, wah itu akan banyak orang yang itu iklan secara tidak langsung. Ya. Jadi itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar kita bisa memasarkan produk kita. Ya. Nah, jadi jadi ini fungsi promosi ya, fungsi promosi tidak bisa kita abaikan. Dan kita tidak bisa begitu kita apa kalau memulai bisnis begitu kita mulai kita mau langsung sukses. Wah itu nggak ada itu ya. Tetap mesti kita mulai dari kecil. Dan satu lagi kuncinya kalau kita bukan baru mau mulai, kita sudah punya pekerjaan. Jangan ditinggal. Ada orang kadang-kadang dia mau mulai bisnis, pekerjaan yang sudah selama ini bisa menghidupi dia ditinggalkan. Ya, karena ingat tadi belum tentu langsung berhasil. Ada teman tadi yang mau mulai bisnis kue, dia mulainya hanya tadi bagi-bagi. Begitu sudah mulai orang kenal, orang sayang, orang cinta, baru dia berhenti, baru dia fokus 100% di situ. Ya. Nah, itu banyak hal yang saya sudah diskusi dengan beberapa orang, semuanya mengatakan seperti itu. Kecuali memang dia nggak punya apa-apa, dia baru mulai, ya dia jatuh bangun, hidup atau mati, gitu ya. Ya, dia berusaha kerja keras untuk hal itu. Jadi tetap ya promosi itu ya, promosi kata kuncinya promosi agar orang kenal, sayang, cinta. Kalau sudah cinta, dia tidak segan akan keluarkan uang untuk membeli produk kita. Demikian. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk sharing dan juga jawaban yang sudah dibagikan, di mana pemirsa bisa mengingat hal-hal yang sudah dikatakan ya. Harus sharing, cinta, dan juga kalau sudah cinta berarti nanti bisa melakukan pengorbanan. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya mau kembali mengundang Pak John Lee untuk bersama-sama berdiskusi, di mana pertanyaan yang saya miliki untuk Pak John Lee adalah, bagaimana Bapak melihat peluang bisnis di peluang bisnis fotografi di masa sekarang? Apakah baik untuk masa sekarang? Ya, jadi bisnis fotografi untuk saat ini saya kira lagi tren ya. Kenapa? Karena pengaruh teknologi informatika yang sudah semakin canggih, kemudian aksesibilitas orang itu makin cepat, kemudian juga mobilitas orang itu semakin tinggi, sehingga aktivitas itu akan semakin banyak dan di saat-saat beraktivitas momen-momen yang penting itu bisa diabadikan. Jadi jangankan fotografer seperti Pak Nevins, orang yang suka selfie saja itu ada di mana-mana. Coba. Nah, dia berupaya untuk membuat supaya hasil gambar dari HP-nya itu bisa diakui oleh banyak orang. Dan memang komentarnya itu ada dua hal. Ada yang memuji, ada yang sekedar untuk ya bagus ya, bagus, ya, mantap, keren ya. Tapi kan sebetulnya secara tidak sadar ya, setiap orang ini mau meminta pengakuan, walaupun dia sekedar main-main ya. Kenapa? Karena memang ada fasilitas yang dia miliki, lalu ada momen yang dia bisa ciptakan. Dan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan setiap orang. Menjadi kebutuhan setiap orang. Saya juga kadang-kadang kalau di kantor atau di mana ya, senang saja mau abadikan saya punya aktivitas.
Dan setelah lihat, hasilnya bagus, ya bangga, bangga. Apalagi seperti Pak Nevin yang betul-betul sudah profesional, lalu kita manfaatkan jasanya, ya tentu kita semua akan menjadi sangat puas. Jadi jawabannya adalah prospek bisnis fotografi saat ini sangat menjanjikan. Dan peluangnya kepada siapa saja. Intinya adalah kalau mau ya pasti bisa. Persoalannya kalau tidak mau ya memang tidak akan pernah bisa. Dan tadi Pak Nevin sudah kasih kisi-kisi, jadi memang jatuh bangun itu hal yang biasa. Jangan kita pernah putus asa dan jangan pernah merasa bahwa ketika satu kali gagal tidak akan mau ulang lagi. Justru kita harus mengalami beberapa kali gagal untuk meraih sukses di waktu-waktu yang selanjutnya. Dan itu memang sudah bagian dari bisnis. Jadi tidak ada bisnis yang seperti membalik telapak tangan. Dia harus mengalami jatuh bangun dulu ya, gagal dulu, baru dia belajar dari kegagalan itu menjadi pengalaman pahit, kemudian dia akan bangkit, dan sesudah itu dia tidak akan mungkin gagal. Nah itulah saatnya dia harus melewati masa-masa sukses. Dan bukan hanya di bidang fotografi, tapi di semua bisnis, hal yang seperti itu wajar dihadapi oleh semua pelaku-pelaku pemula, ya, pelaku-pelaku pemula. Dan saya ingin garis bawahi bahwa bisnis di bidang fotografi ini sangat menjanjikan dan didukung oleh fasilitas, didukung oleh situasi, ya, dunia yang sekarang ini yang aksesibilitas kemudian mobilitas orang yang begitu tinggi, dan momen-momen seperti itu ingin untuk diabadikan. Oleh karena itu jasa fotografi sangat prospektif di waktu yang akan datang. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee untuk dorongan yang bisa dibagikan kepada para pemirsa bahwa bisnis dari fotografi itu sangat menjanjikan bahkan pada masa saat ini. Untuk itu kita akan menyaksikan satu video untuk pemirsa menyaksikan tentang uji ilmu Kamu Bisa. Aku Glein, asal dari Kota Mobagu. Saya Edward dari Pancoran Timur. Saya Tito, asal Tebet. Saya Endrona Lembang, asal Jakarta. Itu lensa kit. Lensa kit. 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 Lensa kit? Lensa kamera. Lebih rinci lagi. Lensa kamera Canon. Lebih rinci lagi. Lensa kamera Canon 1855 mm. Lensa kit. Capture One. Capture One. Kayaknya A sih, soalnya yang dua itu kayaknya aku nggak pernah denger deh. Apalagi Adobe Reader. Ya aku nggak pernah dengar, kayaknya A sih harusnya, kayaknya ya. RAW file itu adalah file yang masih mentah, yang nantinya bisa diedit semau fotografer, semua editor. RAW file itu file mentah yang belum diproses oleh pabrikan itu sendiri. RAW file itu namanya juga RAW ya, yaitu file mentah. Biasanya kalau RAW file itu dia itu lebih banyak menerima data, atau datanya itu lebih banyak dibandingkan kalau misalnya file-file kayak JPEG, PNG. Intinya karena dia mentah, belum diolah, jadi ya pasti hasilnya mungkin agak berbeda sedikit dengan hasil kayak PNG, JPEG, karena pasti banyak data yang diambil dari RAW. Itu aja sih. RAW file mentah. RAW file itu file mentah. Benar atau salah? Bokeh adalah efek blur artistik pada bagian foto yang tidak fokus dan bisa dicapai dengan menggunakan aperture besar. Benar aja deh. Benar atau salah? Lensa prime memiliki panjang fokus yang tetap dan diubah. Lensa prime. Ya. Benar. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia Bisnis Luar biasa.
Masih dalam strategi efektif untuk memulai bisnis fotografi, di mana kita akan berbincang kembali dengan Pak Nevins untuk waktu yang sisa ini. Di mana saya mau bertanya kembali kepada Pak Nevins satu pertanyaan yang menarik, di mana kira-kira Bapak boleh kasih sesuatu yang menarik kepada kita, apakah yang membedakan fotografi Bapak dibandingkan dengan fotografer-fotografer lainnya? Memang ya, kita itu sebagai fotografer kita harus selalu lihat apa keinginan klien. Itu sangat penting digarisbawahi. Tetapi kita jangan sampai kehilangan idealisme. Idealisme kita dari awal bahwa menurut saya saya menginterpretasikan keinginan klien itu sesuai dengan yang saya anggap itu baik. Itu adalah idealisme seseorang, dan itu yang membuat menentukan karya-karya saya itu berbeda dengan karya-karya orang lain. Dan itu juga yang akan membuat orang-orang tertentu itu hanya mau memakai saya saja sebagai fotografernya, atau di event itu saya spesialis candid untuk ambil momen-momen secara candid. Dan ketika kita secara idealisme kita mengambil momen-momen tersebut dengan baik, maka orang itu juga akan mendekatkan orang-orang yang memang mencari hal tersebut. Jadi ya ketika kita melihat contoh, wah di sana ada villa ya, ada sebuah villa, contoh tadi pagi saya ambil foto, tetapi ya mudah saja sebuah villa itu pengen fotonya tempat tidur, toiletnya seperti apa, ya udah view sekelilingnya seperti apa. Tetapi kalau kita cara mengambilnya itu mungkin kita ambil detail-detail yang mungkin orang itu tidak lihat gitu loh. Mungkin kita mengambil detail kerannya ketika keran itu sedang menyala. Karena kan itu akan terlihat lebih hidup ya ketimbang memfoto sebuah keran yang mati, atau showernya sedang nyala, atau ketika matahari pagi menembus jendela. Itu kan pengalaman yang ingin kita jual ya, sebagai orang yang punya villa itu dia ingin menjual itu. Jadi itu tugas kita sebagai seorang fotografer untuk melihat anggaplah sesuatu yang indah ya dari balik situasi, segala situasi. Dan itu juga misalnya diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjadi terbiasa untuk melihat sesuatu yang baik di dalam diri seseorang, daripada saya berfokus pada sesuatu yang jelek ya. Karena saya penyuka keindahan, jadi saya fokus saja sama yang baik. Oh iya, dia baik seperti ini. Karena kita terbiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan job, itu akan mengalir dengan sendirinya. Tidak mungkin teko berisi teh itu tiba-tiba ketika ditumpahkan keluar kopi. Kita harus isi dulu dengan kebiasaan kita melihat kebaikan di dalam kehidupan, untuk diaplikasikan nanti di dalam pekerjaan kita. Itu menurut saya kadang-kadang luput ya. Itu mungkin bukan hal teknis sama sekali, tapi di dalam kehidupan saya, di dalam perjalanan saya sebagai seorang fotografer, kebiasaan untuk melihat sesuatu yang baik itu akan membuat kita fokus juga pada hal-hal yang baik juga. Ya mungkin kalau fotografer yang terbiasa melihat disaster, ya itu ada bidangnya tersendiri ya. Dia biasa melihat sesuatu yang membuat kesedihan atau membuat provokasi dan lain sebagainya. Ya memang ada juga yang menginginkan hal tersebut. Ya silahkan fokus di sana juga boleh. Itu sebenarnya maksud saya. Dan bukan menjelekan yang satu itu baik, yang satu itu jelek. Enggak. Semuanya itu bisa menjadi sesuatu kebaikan apabila kita fokuskan di sana untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Nevins untuk sharing yang sudah dibagikan. Mungkin bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung kirimkan ke call center of Channel Indonesia atau sosial media. Karena waktu kita sudah singkat, mungkin nanti akan dibagikan kepada Pak Nevins untuk dibantu dijawabkan. Untuk itu saat ini saya akan memberikan waktu kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Terlebih dahulu saya mau mengundang Pak Daniel, kemudian diikuti oleh Pak Joni, dan terakhir ditutup dengan Pak Nevins. Boleh kepada Bapak Daniel terlebih dahulu memberikan closing statement?
Terima kasih. Bisnis jasa khususnya fotografi merupakan suatu bisnis ya, yang unik, yang memerlukan keahlian, khususnya dalam menghasilkan produk yang bernilai seni tinggi. Dan oleh karena itu diperlukan latihan berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang prima. Oleh karena itu saya mengajak pada para pemirsa, khususnya kaula muda ya, untuk mulai belajar bagaimana membuat foto yang baik dengan belajar di banyak sumber yang tersedia sekarang secara digital. Dan satu kuncinya tadi, apa yang kita kerjakan kalau bisa dapat menghasilkan uang yang dapat mendukung kegiatan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Nevin. Dia punya kamera, kameranya dia gunakan untuk menghasilkan uang, tentu dengan berlatih dan berlatih. Kalau Pak Nevin bisa, kamu pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Daniel. Berikutnya kepada Pak John Lee. Pemirsa yang ingin untuk memulai bisnis di bidang jasa, khususnya fotografi, saya kira ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa ditunda. Kenapa? Karena saat ini adalah saat yang tepat di mana kita boleh mengabadikan setiap momen. Apakah momen yang kita sendiri punya atau momen orang lain yang kita abadikan yang penuh dengan kenangan. Dan itu semua bisa menghasilkan uang jika kita mau dengan sungguh-sungguh untuk memulai. Dan untuk memulai itu jangan ditunda, sekaranglah saatnya. Sama seperti yang sudah dialami oleh Bapak Nevins. Dan terakhir kepada Bapak Nevin sendiri. Apapun usaha yang kita lakukan menuju ke cita-cita kita, itu akan membuat cita-cita kita semakin lama semakin dekat, dan bahkan di dalam waktu tertentu akan bisa kita raih. Contoh, setiap ada pohon besar misalnya di belakang rumah saya, setiap pagi saya akan ayunkan 1 kali kapak ke batangnya. Satu hari pohon itu akan tumbang, sudah pasti. Jadi effort yang bahkan cuma 1 kali ayunan kapak itu, di dalam hal yang kita ingin cita-citakan, itu bisa membuat hal itu menjadi nyata. Karena waktu terus berjalan, dan kita tidak akan tetap begitu-begitu saja. Kita bisa saja menghabiskan waktu kita untuk bermain game, menonton TV, browsing sosial media, ya sah-sah saja. Tetapi sempatkan waktu untuk membangun dirimu menjadi sesuatu yang sebenarnya engkau cita-citakan ya. Mungkin hari ini hanya suatu langkah kecil, tetapi suatu langkah kecil yang dilakukan setiap harinya, di dalam setahun sudah 365 langkah. Kurang lebih seperti itu motivasi. Baik, terima kasih Pak Nevin untuk closing statement dan juga semangat yang dibagikan kepada para pemirsa. Untuk itu saya mengucapkan baik terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah bersama-sama dengan kami malam hari ini membagikan topik mengenai fotografi, di mana saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nevin, Pak Daniel Saputra dan juga Pak Joni Waran. Dan juga saya mengucapkan baik terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Kamu Bisa pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Hope Channel Indonesia yang menayangkan banyak program-program yang menarik yang tentu akan membantu pemirsa untuk merasakan berkat dari program-program yang kita tayangkan. Untuk itu, saya, Gilin Tumangkeng, beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Kamu Bisa minggu depan. Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa.